Halo Sobat Kelana, pada video ini kita akan menapak tilas ke salah satu pura tertua yang juga menjadi objek wisata favorit di Bali, yaitu Pura Gunung Kawi Sebatu, Gianyar. Pulau Bali, siapa yang tak mengenalnya? Hampir semua orang pernah mendengar Pulau Bali, bahkan sudah banyak yang mendatanginya. Pulau Bali dikenal karena keindahan alamnya, keluhuran budayanya, hingga kelezatan kulinernya. Pantai termasuk air lautnya yang jernih, serta hamparan sawah berundak nampak seperti di lukisan. Tidak hanya keindahan alamnya, di Bali juga banyak sekali terdapat pura, sehingga Bali mendapat julukan Pulau Seribu Pura. Sobat Kelana pasti selalu menemukan keberadaan pura di hampir setiap sudut Pulau Bali yang dimana keberadaannya sangat disakralkan karena menjadi tempat bagi umat Hindu untuk bersembahyang. Selain disakralkan karena menjadi tempat bersembahyang, pura juga disakralkan karena menjadi stana roh-roh leluhur serta stana para dewa yang merupakan manifestasi dari Ida Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Pura-pura di Bali, terutama pura-pura besar, dibuka untuk umum dengan tujuan memperkenalkan agama Hindu dan juga budaya serta nilai leluhur Bali kepada masyarakat luas. Pura yang ada di Bali memiliki ciri khas masing-masing dan tentunya ada sejarah yang melatar belakangi pembangunannya. Di antara banyaknya pura yang bisa dikunjungi, kali ini kita akan membawa Sobat Kelana ke sebuah pura yang megah dan memiliki kisah sejarah yang kental di baliknya, yaitu Pura Gunung Kawi Sebatu di Gianyar. Ada 3 pura bernama Gunung Kawi di Bali. Kebetulan semuanya berada di Kabupaten Gianyar. Seperti halnya Pura Gunung Kawi Tapak Siring, Pura Gunung Kawi Sebatu merupakan objek wisata yang terkenal. Artinya, keberadaannya tidak hanya menarik bagi para pegiat spiritual, tapi juga para wisatawan umum dari dalam dan luar negeri. Lokasi Pura Gunung Kawi Sebatu berada di Desa Sebatu, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Sobat Kelana dapat menggunakan kendaraan roda 2 atau roda 4 untuk mencapainya. Jika memulai perjalanan dari pusat kota Denpasar, maka perjalanan yang harus Sobat Kelana tempuh sekitar 40 km dengan durasi 1 hingga 1,5 jam perjalanan melewati lokasi wisata Ubud dan Tegalalang Rice Terrace. Fasilitas umum berupa tempat parkir Pura Gunung Kawi Sebatu cukup luas. Tepat di seberang pintu masuk juga terdapat kios-kios penjual cenderamata. Pura bagi umat Hindu memang sangat sakral keberadaannya karena sebagai salah satu sarana untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Begitu juga dengan keberadaan Pura Gunung Kawi Sebatu di Gianyar ini. Pura yang memiliki luas sekitar 5.000 meter persegi ini berada di area hutan dan tebing sehingga membuat suasananya sejuk dan asri. Biasanya semua pura yang ada di Bali memiliki kategori-kategori tertentu dan untuk Pura Gunung Kawi Sebatu ini termasuk dalam kategori pura dan kayangan. Artinya, semua umat Hindu boleh bersembahyang di sini tanpa dibatasi oleh lapisan sosial maupun asal daerahnya. Menurut sejarah, Pura Gunung Kawi Sebatu didirikan sebagai tempat pemujaan Dewa Wisnu atas perintah Si Markandeya pada sekitar abad ke-9 Masehi.
Rsi Markandeya adalah seorang guru atau maharesi yang menyebarkan agama Hindu dari Pulau Jawa. Beliau merupakan maharesi dari Kerajaan Medang yang mempunyai pengaruh di Nusantara, termasuk Kerajaan Bali. Pura Gunung Kawi Sebatu kemudian dipugar antara tahun 1300 hingga tahun 1500 Masehi, seiring dengan restorasi pura-pura yang ada di Bali oleh Empu Kuturan. Empu Kuturan sendiri merupakan pendeta Siwa Buddha yang diutus Raja Majapahit ke Bali. Memasuki area pura, Sobat Kelana akan takjub dengan megahnya bangunan pura dan tatanannya. Selain itu, pura ini kaya sekali akan air melalui sumber air serta pancuran yang menghiasi lingkungan pura dengan tujuan untuk memuliakan Sang Hyang Wisnu. Suasana yang masih asri juga dihadirkan oleh pura ini. Tepat di belakang pura terdapat hutan yang memberikan nuansa hijau. Air dari mata air di pura ini juga digunakan untuk mengairi sawah di sekitar desa yang dikenal dengan sistem subaknya. Sama seperti pura lainnya di Bali, Pura Gunung Kawi Sebatu ini menganut sistem Trimandala yang dimana komplek pura ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu Jabapura, Jaba Tengah, dan Jeroan. Pada area Jabapura atau pekarangan terdapat sebuah wantilan yaitu pavilion besar yang biasanya digunakan untuk berkumpul orang banyak. Ada juga perantenan atau dapur serta sebuah pelinggih Nagasara Kajang. Di sini juga terdapat kolam yang cukup luas dengan beberapa satwa yang menghuninya. Sobat Kelana dapat membeli pakan untuk sekedar memberi makan satwa penghuni kolam, terutama ikan, dan sesekali beberapa ekor angsa juga melintas di area kolam. Selain itu, terdapat juga kolam dengan pancuran air sebagai tempat melukat yang disebut dengan Genah Pengelukatan, yang di sampingnya terdapat pelinggih Batara Gangga. Kolam ini diperuntukkan bagi siapa saja yang ingin melaksanakan kegiatan melukat atau membersihkan diri.
Ketika memasuki Jabat Tengah, Sobat Kelana akan melihat sebuah balai patok di tengah-tengah, balai Paselang di serong kirinya, sedangkan balai Agung ada di serong kanan. Pada bagian kiri Jabat Tengah, ada sebuah kolam dengan pancuran air yang di tengahnya terdapat candi, dan bagian ini adalah yang paling disucikan sehingga yang bisa menyentuh air dari kolam ini hanya pemangku dan pendeta saja. Pada sisi kanan Jabat Tengah, Sobat Kelana akan menemukan Taksu, Pangastawan Tirta, Gedong Tarum, Pelinggi Gunung Sari, Pelinggi Batara Gunung Lebah, Pelinggi Batara Gunung Agung, Menjangan Saluang, serta berbagai macam balai. Beranjak masuk pada bagian jeroan, yaitu tempat yang sangat sakral untuk umat Hindu bersembahyang. Di sana Sobat Kelana akan melihat tempat sesajen, paruman, tepasana, pangastulan karang jero Mangkubrate, Pelinggi Batara Gunung Kawi, Meru Ratu Gunung Lebah, Meru Ratu Gunung Agung, Menjangan Saluang, Padmasana Pelinggi Batara Wisnu, Pangastulan Saking Karang Bukti, dan Pangastulan Karang Ligu. Di area ini juga terdapat sebuah pelinggi yang didedikasikan untuk Puku Turam, seorang pendeta Jawa yang berperan dalam pendirian agama Hindu Bali. Di sebelah kanan pelataran pusat terdapat kuil klan Pasetyangkel, di mana para dewa leluhur dihormati di 9 kuil ini. Selain sekedar berwisata atau ikut melukat, Sobat Kelana juga bisa melihat sebuah kolam ikan koi dengan ukuran sangat besar pada area pekarangan pura ini, yang di dalamnya terdapat ribuan ekor ikan koi yang dikeramatkan umat Hindu. Banyak wisatawan yang membawa keluarga, menghabiskan waktu, dan menikmati suasana indahnya kolam ikan koi.
Para wisatawan dapat melakukan aktivitas dengan memberi makan ikan koi dengan terdapat ratusan ikan berbagai ukuran yang berenang hilir mudik di area kolam, yang di tengahnya terdapat patung Dewi Saraswati atau Dewi Ilmu Pengetahuan. Dengan memberi pakan ikan seharga Rp5.000, para orang tua beserta anak-anak bisa memberi makan ikan-ikan ini. Tidak hanya ikan di area kolam, ada juga beberapa hewan lain di area taman yang cukup terawat. Menjadi wisata murah meriah, masyarakat sekitar bisa menikmati suasana menyegarkan yang ada di sini. Bagi sobat kelana yang akan berkunjung ke pura ini, harus memakai pakaian yang layak dan sopan, menjaga tata krama, dan untuk wanita yang sedang dalam masa menstruasi, dilarang untuk memasuki pura. Sekian perjalanan Suara Kelana kali ini di Pura Gunung Kawi Sebatu, Gianyar. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Dukung terus channel ini dengan klik tombol like dan subscribe. Jangan lupa untuk komen dan share sebanyak-banyaknya ya. Tetap sehat, tetap semangat, supaya kita bisa terus berkelana. Karena ada makna di balik kelana, ada kisah di balik jelajah.